إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, hadirin mukarramun, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bid'ah sahibul majlis kita akhina billah da'alallah Ustaz Fajar Mata'amullah bikulli hayati. Semoga Allah berkahi ilmunya, semoga Allah berikan istiqamah di jalan Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul, berzikir, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berada di bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di majlis yang insyaallah majlis ini menyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah majlis ini menjadi wasilah mahabbah, wasilah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis ini juga bisa meningkatkan akhlak daripada anak-anak mudanya menjadi anak-anak muda yang berakhlakul karimah. Amin. Mudah-mudahan anak-anak mudanya juga memiliki ilmu yang manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada di akhir daripada bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat diturunkan oleh Allah di bulan ini sehingga Nabi menjadikan bulan ini menjadi bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi begitu mulianya sehingga Allah sendiri memulai dengan zatnya tersebut untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah belum pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh hambanya illa solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Tetapi satu ada perintah yang dimana Allah memulai zatnya tersebut dan para malaikat, yaitu sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala bersolawat. Maksud solawat Allah kepada Rasulullah apa artinya? Adalah rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat tersebut tidak terputus-putus sampai kapanpun. Kasih sayang Allah tercurahkan semua untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan daripada pujian dari Allah, selawat khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, di sini menunjukkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan di sisi Allah yang sangat luar biasa. Sehingga ketika seakan-akan Allah memberikan gambaran kepada umatnya, pintu rahmatnya Allah hanya ada satu jalan, yaitu melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah curahkan seluruh rahmatnya untuk Nabi. Setelah Allah berikan semuanya untuk Nabi, Nabi ditugaskan untuk membagi rahmatnya Allah untuk seluruh alam. Sebagaimana firman-Nya Allah yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang daripada Allah, maka melalui pintunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang dari Allah. Apa yang terkandung di dalam rahmat? Yang terkandung di dalam rahmat segala macam. Di antaranya maghfirah Allah, itu bagian daripada rahmatnya Allah, ampunan Allah. Apalagi di antaranya
selain ampunan Allah, yaitu berupa apapun yang kita mau, rizki itu bagian daripada rahmatnya Allah. Ya. Hajat kita ketika dikabulkan oleh Allah itu bagian daripada rahmatnya Allah. Semua kebaikan itu adalah bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin mendapatkan kasih sayang, pintunya di Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Ikuti Nabi besar Muhammad, ittiba' li Nabi, hidupkan sunnah-sunnah Nabi, syiarkan Islam, penuhi majlis-majlis ta'lim, basahi lisan kita kepada untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat kita itu kembali untuk kita. Nabi tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan daripada solawat kita, karena Nabi sudah cukup solawat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat. Ketika misal seandainya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini tidak salawat kepada Nabi Muhammad, maka tidak sedikit pun mengurangi daripada kedudukan derajat Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali. Tetapi keuntungan kembali kepada kita ketika kita lisan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saat yang tepat di bulan sisa bulannya Nabi besar Muhammad, perbanyak lisan kita untuk sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berisik itu, jangan berisik dong. Jangan berisik ya. Lanjut. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo di sisa bulan Nabi ini kita perbanyak lisan kita untuk sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahi selalu lisan kita untuk memuji Nabi Muhammad. Daripada lisan kita gunakan yang enggak manfaat, kita gunakan untuk sholawat. Daripada lisan kita gunakan untuk caci maki, lebih baik lisan kita untuk sholawat. Daripada lisan kita gunakan buat riba, lebih baik kita sholawat. Daripada lisan kita gunakan untuk hal-hal yang enggak penting, lebih baik lisan kita gunakan untuk sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebentar lagi kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Apa persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan? Persiapkan diri kita dengan apa? Dengan keimanan dan ketakwaan kita. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramullah jazatu al-nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Bagaimana cara gembiranya yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cara bergembiranya adalah kita mempersiapkan ibadah untuk menambahkan di dalam bulan suci Ramadan ibadah kita. Yang asalnya hanya sholat wajib, kita tambahkan rawatib, sholat sunnah yang lain, kita hidupkan sholat duha, qiyamul lail, bangun malam, ya, tahajud, beribadah-ibadah yang lain. Kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Ini yang dimaksud dengan kita gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga ingin menjelaskan bahwa jangan sampai kita salah paham tentang makna tidurnya orang puasa ibadah. Ya, nanti tidur terus, nggak ngaji, nggak apa, tidur terus. Tidurnya puasa ibadah deh katanya. Iya, tidur bagaimana? Jangan kita salah paham. Tidurnya orang puasa, ketika kita tidak tidur, kita gibahin orang, kita ngomongin orang, kita lihat yang haram, ya kita berbuat dosa, maka tidurnya ibadah.
Tetapi kalau kita bisa lakukan ibadah, ya ibadah bukan tidur. Ngaji, ya jangan banyakin tidur, ibadah. Ibadahnya apa? Tidur gitu, Masya Allah. Ya, bangun tidur, sholat, tidur lagi. Bangun asar, sholat, tidur lagi. Sampai mau maghrib baru bangun, baru buka. Bukan begitu. Ya, lakukan kegiatan. Ya, kegiatan apapun yang masih kerja. Dengan niat ketika kita keluar dari rumah, ya Allah saya keluar untuk mencari nafkah, memberikan menjemput nafkah, menjemput rezekimu, untuk memberikan nafkah daripada orang-orang yang kami orang-orang yang kami cintai. Maka satu langkahnya kita ketika kita kerja itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran. Karena bulan puasa adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Perbanyak kita baca Al-Qur'an. Kalau sudah di bulan puasa kita baca Al-Qur'an, jangan kita tinggalkan selesai bulan Ramadan. Udah selesai tugasnya, Al-Qur'an taruh lagi sampai berdebu, ditaruh di rumah. Dibuat nakut-nakutin setan nggak takut karena kita sama kayak setan. Iya nggak baca Quran? Iya, Quran ditempel doang. Buat apa? Biar nggak ada setan. Nah, kita sama setan. Quran nggak baca setan. Quran nggak baca Quran. Setan nggak baca Quran. Kita nggak baca Quran. Apa bedanya kita sama setan? Iya. Al-Quran baca, walaupun cuma satu ayat, yang penting istiqomah setiap hari. Jangan kita tinggalkan walaupun cuma satu ayat. Berat satu ayat berapa detik? Yang penting kita tidak meninggalkan daripada Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kalamullah. Kalau kita membaca Al-Quran, artinya kita sedang berbincang-bincang dengan Allah. Sedang diskusi, sedang musyawarah, sedang mengeluh dengan siapa? Allah. Kita kadang mengeluh dengan teman kuat berjam-jam. Kita curhat dengan teman kuat berjam-jam. Kita ada masalah, kita lari ke teman kuat berjam-jam. Sambil ngopi, sambil merokok, segala macam. Kenapa kita mengeluh sama Allah, kita berbincang-bincang sama Allah nggak kuat lama? Padahal Allah lah yang menciptakan manusia. Allah lah yang memberikan solusi. Allah lah yang memberikan ujian. Allah lah yang mengeluarkan daripada segala ujian. Ketika kita sedih, kita ada masalah, ketika kita diuji sama Allah, larilah ke Allah. Dengan apa? Berbincang-bincang dengan Allah. Itu dengan membaca Al-Quran. Curhatnya sama Allah, selesai masalah. Kalau curhat sama manusia, ada kalanya manusia memberikan solusi. Ada sebaliknya, dia akan memberikan bukan solusi, tetapi semakin keruh, bahkan bisa menjadikan fitnah buat kita. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah pasti memberikan solusi buat kita, maka jangan kita tinggalkan membaca Al-Quran. Dan hati-hati, kalau sampai Al-Quran kita berdebu, maka debu yang menempel di Al-Quran kita kelak akan memberikan saksi daripada perbuatan kita jauh dari Al-Quran. Ketika kita jauh dari Al-Quran, jangan berharap kita masuk ke dalam surga Allah. Ketika kita mau masuk surga, debu bilang, ya Allah, saya nggak terima simpulan masuk surga. Kenapa? Kata Allah, saya waktu di dunia menempel di Al-Quran. Dia tidak pernah membaca Al-Quran. Dia tidak pernah menyentuh Al-Quran. Kenapa dia masuk surganya Allah? Maka nggak jadi kita masuk surga. Gara-gara apa? Debu yang menempel di dalam Al-Quran kita. Maka jaga. Sering buka. Kalau sering dibuka nggak mungkin berdebu, betul. Kenapa? Kita pasti bersihkan. Maka jangan kita tinggalkan Al-Quran. Nah, ini pesan Al-Baqir. Yang kedua, bahwa kita sebelum bulan puasa, jauhkan hal-hal yang menghalangi kita daripada ampunan Allah. Yang pertama apa? Yang menghalangi kita daripada ampunan Allah, yang pertama adalah kita uququl walidain. Kurang ajar kepada orang tua, kurang ajar sama guru. Jangan. Kalau kita masih uququl walidain, kurang ajar kepada orang tua, maka walaupun masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, tetap kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Maka ayo anak-anak muda, sebelum bulan puasa minta maaf sama orang tuanya masing-masing, minta ridhonya orang tua, cium kakinya, cium tangannya. Minta maaf, kelakuan kita selama ini sering mengganggu mereka, sering bikin mereka kesel. Minta maaf,
Sebelum orang tua meridhoin kita, percuma kita puasa, walaupun kita kehausan, Allah tidak ampuni dosa kita. Walaupun kita puasa sampai kita mau mati, tetap Allah nggak ampuni dosa kita kalau sebelum orang tua ridho. Maka jaga keridhaan orang tua dan guru kita. Ini yang terpenting. Yang kedua, apa yang membuat penghalang daripada ampunan Allah? Ya, qati'ir rahmah, memutus silaturahmi. Musuhan jangan. Kalau ada yang musuhan segera minta maaf. Jangan gengsi untuk minta maaf, kan dia yang salah. Minta maaf dulu, nggak apa-apa. Karena ketika kita minta maaf tidak menjatuhkan harkat martabat kita, tidak. Justru Allah muliakan orang yang mau minta maaf dulu. Jangan gengsi. Samperin. Kalau gimana Beb? Kalau dia sudah saya samperin, saya udah minta maaf, nggak dimaafin, udah. Yang penting tanggung jawab kita sudah minta maaf, kita doakan semoga dia dapat hidayah sama Allah. Berarti bukan kita yang mutus silaturahmi, dia yang mutus silaturahmi. Tugas kita sudah minta maaf, kita sudah berusaha, maka doakan. Ini yang terpenting. Yang ketiga apa? Jauhi daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Minuman keras, narkoba, judi. Kalau masih kita pecandu daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuk bulan suci Ramadan Allah tidak ampun. Jauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin saya sampaikan. Ayo anak-anak muda, ya, kita minta maaf sama orang tua kita. Samperin orang tua kita, guru-guru kita. Setelah orang tua guru samperin minta maaf dan ridhonya. Mudah-mudahan ketika mereka ridha, maka keberkahan yang kita dapatkan. Ya. Jangan sampai kita nyakitin orang tua kita, nyakitin hati guru kita, jangan. Dua hal dipegang. Bikin bahagia orang tua, bikin bahagia guru, maka selamat dunia akhirat. Udah itu. Walaupun kehidupan kita, misal hidup kita mau hidup paling miskin, tetapi kalau orang tua ridho, guru itu, hidup kita berkah. Berkah itu nyaman, berkah itu enak. Ya. Orang lihat hidup kita biasa, tapi berkah. Kalau namanya berkah, kita selalu nikmat. Namanya keberkahan. Ziyada alal khair, kebaikan ditambah terus kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang namanya keberkahan. Ya. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Habib, bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal? Ziarahin. Sebelum kita ziarah ke makam aulia usulin, ziarah ke makam orang tua dulu. Jangan kita ziarah ke makam aulia tapi nggak ziarahin orang tua, salah juga. Ziarahin makam aulia, makam orang tua dulu, baru makam aulia. Kirim Fatihah. Ya, doakan mereka setiap habis sholat, doakan. Itu cara berbakti kita kepada orang tua yang sudah wafat. Ini yang terpenting. Dan juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang saya mau jamaah majelis ini, tadi antum cium tangan aneh bolak-balik, alhamdulillah. Itu lakukan kepada orang tua kalian juga. Jangan kepada habaib sama ustaz cium tangan bolak-balik, sama orang tua jarang cium tangan. Ya. Sama orang tua cium tangan juga seperti halnya ente memuliakan orang guru Anda, memuliakan habaib, muliakan orang tua seperti itu. Jangan beda-beda. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Kalau kita lakukan ini, kita hindari daripada perbuatan-perbuatan yang menghalangi kita daripada rahmatnya Allah, daripada ampunannya Allah, maka insya Allah hidup kita akan selamat. Amin. Ya, mudah-mudahan yang ini yang bisa saya sampaikan. Amanat saya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus belajar, terus istiqomah, tunjukkan akhlak kepada orang-orang yang tidak hadir majelis. Tunjukkan kita anak majelis sebagai anak majelis yang berakhlak. Ya, tunjukkan akhlak kita di luar, syiarkan melalui akhlak. Syiarkan Islam dengan akhlakul karimah. Ini adalah sebaik-baik syiar adalah ketika kita mensyiarkan Islam dengan akhlak. Ini sebaik-baik syiar. Walaupun kita bodoh, tapi kalau kita berakhlak, itu syiar yang paling bagus. Ya, tunjukkan akhlak kita. Dan juga saya undang, saya setiap hari Minggu juga punya majlis di rumah, hadir semua. Ya, kalau ada waktu hadir malam Senin baca burda, ya, dan insya Allah ada kajian khusus di bab Ramadan.
ya daurah Ramadan, biar tahu apa-apa yang membatalkan puasa, apa-apa yang haram segala macam. Ya. Insya Allah Ramadan pun masih jalan. Insya Allah Ramadan mungkin rencananya terawih bersama, terus baca burda, kajian, kita ngopi-ngopi. Ya, jadi hadir, belajar, jangan baru sekali doang, 1 jam. Ya, ajak jamaahnya. Ya, betul. Ada perempuan juga, silakan perempuan yang mau hadir, nanti ada tempatnya perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Ya, silakan ditunggu kehadirannya, mohon doanya. Saya di sini saya langsung ziarah karena saya sudah ada jadwal ziarah. Doakan biar kami selamat pulang pergi dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah doakan saya selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harap mudah-mudahan ini majlis menjadi majlis yang barokah, majlis yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjumpai Ramadan dan kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Allahumma kama barakna fi Rajab wa barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan wa aidna ala siyam al-qiyam wal qira'atil Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.